Oke, halo, selamat datang di channel YouTube Mitra 10 Pasar Baru. Saya dengan Abdu di sini. Oke, hari ini saya ingin menjelaskan sebuah produk dari Paloma, di mana brand Paloma ini berasal dari Italia. Cuman, brand Paloma ini sudah sangat banyak ya tersebar di seluruh Indonesia. Khususnya bagi konsumen yang ingin berbelanja di Mitra 10, itu kita memiliki brand bermerek Paloma. Tapi tidak hanya Paloma yang kita miliki di Mitra 10 ini, kita juga punya brand dari Unikey, kita juga punya brand dari Beleza, kita juga punya brand dari Dexon, dan juga tentunya kita punya brand sendiri yaitu dari TD dan juga dari Zen. Namun di video kali ini saya ingin membahas produk dari brand Paloma ya. Tentunya yang ingin saya bahas kali ini adalah aksesoris kunci yang notabene hampir semua perumahan sudah menggunakannya ya. Jadi hampir dari sebuah rumah modern ya saat ini itu sudah menggunakan silinder yang berbentuk seperti demikian. Oke. Di depan saya saat ini itu banyak jenis ya. Ini tuh berbeda-beda jenisnya. Ya, yang pertama di sini ada yang panjangnya 60 mm ya, bisa terlihat di kemasannya di sebelah sini itu 60 mm. Lalu juga di sini juga ada yang panjangnya 62 mm. Lalu di sini juga ada yang panjangnya 65 mm. Dan yang terakhir juga ada panjangnya 70 mm ya. Lalu kalau di sini Bapak Ibu sekalian bertanya, lalu apa perbedaannya dari panjang yang ada saat ini? Sebenarnya di luar dari Mitra 10 itu ada banyak sekali ya. Ada yang panjangnya 80 mm, 90 mm, bahkan ada yang sampai 120 mm. Namun yang tersedia di Mitra 10 hanya sampai 70 mm. Oke, di sini saya akan menjelaskan silinder ini ya. Jadi di mana silinder di sini itu kita jual terpisah. Namun ada yang terjual satu set. Dikatakan satu set itu dari handle-nya, dari rumah kuncinya ya, dan juga dari silinder kuncinya. Ya, jadi seperti ini, ada handle-nya, ada rumah kuncinya, dan juga ada silindernya. Ya, di video kali ini saya akan mereview tentang sebuah produk kunci ya, silindernya saja terlebih dahulu ya, di mana silinder kunci ini itu banyak sekali yang mengalami kerusakan ya. Jadi umumnya itu mengalami kerusakan di silinder kuncinya. Apakah itu macet atau sudah tidak bisa diputar kembali ya. Sehingga di sini kita juga menjual aksesorisnya yaitu satuan ini. Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat untuk yang standar K ya. Di sini untuk yang 60 itu ada standar K. Lalu ada juga yang panjangnya 62 mm computer K. Lalu juga di sini ada yang standar K yang 65 mm. Lalu apa sih perbedaannya 62, 60 mm, 65? Nah, itu tergantung dari ketebalan pintu yang Bapak Ibu sekalian gunakan. Ya, jadi di pintu itu kan memang standarnya ada yang 3,5 cm, ada yang 4 cm, ada yang 5 cm, bahkan ada yang bisa sampai 6 atau 5,5 cm ya untuk ketebalan pintunya. Nah, jadi ketebalan pintu itu nantinya akan mempengaruhi kepada tonjolan ya, majunya ya silinder ini ya, terlihat secara umum ya untuk silinder ini. Nah, kalau saya sih pribadi saya lebih suka yang nongol ya, yang maju seperti ini kalau saya pribadi ya. Tetapi mungkin ada beberapa konsumen yang menyukai kalau itu ini saya copot dulu ya. Kalau itu rata seperti ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tolong dicek di rumah itu apakah kunci pintunya itu rata seperti ini atau bahkan masuk seperti ini ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang nongolnya seperti ini. Nah, itulah fungsi dari ukuran yang 60 mili, 65 mili, 62 mili, dan juga dari 70 mili ya. Cuman ini memang harus dibelinya terpisah. Karena pada umumnya dalam satu paket kemasan, satu paket dus, misalnya terdiri dari silindernya, terdiri dari handle pintunya, terdiri dari rumah kuncinya, itu biasanya bawaan standarnya tidak sampai 65 atau tidak sampai 70, biasanya hanya 60 atau 62 seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengganti ke yang 70, mau tidak mau ini harus dibeli terpisah kembali untuk yang 70-nya. Lalu di sini kita juga ada model lain ya, di mana ada model knob seperti ini ya. Kalau yang untuk model seperti ini, dia itu
muka belakang ya, muka belakang. Seperti nanti akan saya jelaskan apa fungsi dari knob ini. Oke. Dari superior ya, ini tipenya adalah superior, di mana di sini adalah masuknya kategori standar key. Namun di sini juga ada yang ukurannya 62, masuknya deluxe ya, deluxe series, tetapi komputer key. Lalu apa sih perbedaan dari standar key ini dengan komputer key ini? Ya, perbedaannya adalah kalau untuk yang standar key ini dia hanya terdiri dari 5 pin ya. Jadi hanya ada 5 pin untuk membaca kunci ini di dalam silinder ini sehingga pintu bisa terbuka. Kalau yang deluxe series itu jauh lebih aman ketimbang yang superior series. Kenapa? Karena pin untuk membaca silinder ini, kunci untuk membacanya di silinder ini itu ada 6 pin. Semakin banyak pin yang terbaca di dalam silinder, itu tingkat keamanannya jauh lebih tinggi dibanding yang tingkat pinnya lebih sedikit. Nah, kemudian di standar key ini itu hanya mendapatkan 3 anak kunci, tetapi kalau untuk di komputer key itu mendapatkan 5 anak kunci. Jadi bisa buat bapak, bisa buat ibu, dan juga bisa buat pembantunya misalnya, lalu buat anaknya. Jadi yang satu bisa untuk cadangan. Oke, kalau yang untuk standar key dia hanya mendapatkan 3, tetapi untuk yang standar key ini itu masih bisa diduplikat di tukang duplikat manapun. Misalnya di tukang duplikat yang tersedia di daerah Bapak Ibu sekalian, itu sangat mudah untuk diduplikatnya. Tetapi kalau untuk yang komputer key ini itu akan sangat sulit diduplikat. Bukan tidak bisa, pasti bisa, tetapi akan sangat sulit ditemukan jika datang ke tukang duplikat kunci yang konvensional. Ya, tapi kalau untuk di Paloma ini bisa sebenarnya dibuatkan cadangan kuncinya. Lalu dari standar key di sini juga itu untuk kekuatan material ya, ini sudah berbahan Euro brass ya. Kita nggak bisa unboxing ya, tetapi ini pada umumnya silinder-silinder ini sudah mendapatkan juga bautnya ya skrupnya seperti ini, sehingga akan sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian untuk mengganti sendiri di rumah ketika kunci silindernya mengalami kerusakan. Tinggal beli aksesoris seperti ini. Nah, untuk kekuatan dari bahan material ini, dari bahannya ini metal ya, metal full, itu heavy duty ya. Kalau untuk yang superior series ini kekuatannya adalah heavy duty. Lalu bagaimana kekuatannya untuk yang deluxe series? Kalau untuk yang deluxe series itu kekuatannya ultra heavy duty. Jadi dari segi kekuatan sudah sangat kuat, dari segi keamanan juga sangat aman karena dia ada 6 pin. Lalu di sini extra secure computer. Jadi akan sangat sulit untuk diduplikat karena ini menggunakan komputerisasi untuk membuat kunci duplikatnya. Makanya kalau Bapak Ibu membeli yang computer key itu pasti akan mendapatkan kuncinya lebih banyak. Oke. Lalu saya ingin membahas tentang yang kunci yang seperti ini. Kenapa ada knobnya? Nah, kalau kunci yang seperti ini ya, umumnya itu seringkali kita lupa ketika kita sudah masuk ke dalam rumah, kita selalu lupa untuk mencabutnya. Sehingga ketika ada orang dari luar, katakanlah anak atau bapak atau ibu sekalian, ini mungkin atau dikunci oleh anak atau dikunci oleh pembantu atau oleh siapapun yang dari dalam, ketika orang yang dari luar baru datang itu akan sangat sulit memasukkan kuncinya karena terganjal oleh kunci yang ada di dalam ya. Kalau posisi kuncinya contohnya seperti ini, kuncinya misalnya seperti ini, lurus dari luar itu didorong, ini otomatis akan seperti ini, dia akan terdorong. Tapi yang jadi problem adalah ketika yang di dalam rumah itu posisi kuncinya masuk seperti ini dan berbelok seperti ini, meskipun sedikit seperti itu, ini akan sangat sulit didorong, bahkan tidak bisa. Otomatis yang dari luar, katakanlah itu bapak atau anak atau ibu yang baru pulang, itu tidak bisa masuk. Terlebih lagi kalau di dalam rumah itu keluarganya sedang tidur, sehingga ini akan sangat sulit dibuka ya. Maka dari itu fungsi dari knob ini untuk mensiasati hal demikian. Jadi ketika kunci kita sudah masuk ke dalam rumah, lalu kita masuk ke dalam rumah tidak sempat
tidak usah digantung lagi karena kita tinggal kunci menggunakan knop. Untuk kuncinya kita bisa simpan di buffet atau di nakas atau di khusus tempat kunci rumah ya. Jadi ini akan sangat terbantu sekali dengan menggunakan knop. Kalau ditanyakan lagi sisi keamanannya, apakah itu aman atau tidak? Seperti yang saya sudah katakan di sini ya tergantung dari kondisi pintu Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan aman atau tidaknya itu kembali lagi ke keadaan rumah ya. Jika misalnya misalnya ada yang bertanya seperti ini, Pak, itu kan akan sangat sulit untuk dibuka dari luar kalau misalnya kuncinya modelnya seperti ini, berbeda dengan kunci. Sebenarnya sama saja pertanyaannya. Kalau misalnya modelnya seperti ini, ya, misalnya contoh ada yang memasukkan tangannya melalui kaca. Jika menggunakan knop akan jauh lebih mudah kalau dia memasukkan tangannya melalui kaca. Nah, lalu bagaimana kalau yang ini? Sama saja sebenarnya problemnya. Jika kuncinya juga digantung dari dalam, kan sama saja juga dengan tangan bisa masuk dari kaca. Tetapi umumnya sekarang rumah-rumah modern itu antara pintu dengan kaca itu ada jarak. Biasanya seperti itu. Jadi tidak langsung pintu, langsung kaca. Umumnya seperti itu untuk rumah-rumah minimalis yang ada saat ini. Jadi kunci pintu dengan jendela itu akan terpisah jauh ya, untuk terpisah jauh. Nah, kembali lagi ke pembahasan selanjutnya mengenai ketebalan pintu. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah Bapak Ibu sekalian misalnya menggunakan pintu ukuran 5 cm tetapi ingin menggunakan knop bawaan dari satu paketnya, tidak jadi masalah. Ya cuman memang hanya secara visual aja akan tampak seperti begini. Ya, rata seperti ini. Kalau saya pribadi sih memang tidak begitu menyukai rata seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengganti itu bisa dibuat seperti ini ya. Kalau misalnya ukurannya 65 atau 70, jadi tergantung ketebalan pintu. Kalau misalnya pintunya terbuat tipis ya, tipis ini contoh ya, tipis ini ya, jadi bukan kayu, misalnya pintunya dari triplek atau MDF atau multiplek atau apapun seperti yang tipis, katakanlah di bawah 3 cm, tidak jadi masalah menggunakan yang ukuran 60 mm. Lalu kenapa kita menyediakan silindernya saja di sini sebagai aksesoris? Ya karena banyak hal yang terjadi yaitu kerusakan di aksesoris pintunya. Atau mungkin saja Bapak Ibu sekalian ingin mengcustom. Ya, ingin mengcustom. Pengennya kuncinya seperti ini, udah panjangnya 70 mm, pengen ada knopnya, tapi handle-nya pengen yang berbeda. Lalu selain itu ingin rumah kuncinya pun yang berbeda. Artinya ada 3 paket yang Bapak Ibu sekalian beli. Handle-nya modelnya seperti ini, kesukaan ibunya handle seperti ini, mungkin kesukaan bapaknya model kuncinya seperti ini, mungkin kesukaan anaknya atau bapaknya juga model rumah kuncinya pun yang berbeda ya. Di ulasan video selanjutnya mungkin saya akan bercerita tentang handle dan rumah kuncinya. Tapi kalau untuk di video kali ini saya akan membahas tentang silindernya terlebih dahulu. Ya, jadi di sini banyak sekali Bapak Ibu sekalian konsumen kita yang masih awam tentang kunci ya, karena memang kalau beli dari paket itu biasanya hanya mendapatkan langsung satu set, dapat handle, dapat silinder dan dapat rumah kunci. Tetapi itu sudah tidak bisa di custom. Jadi sudah dari satu paketnya sudah seperti demikian. Jadi tidak bisa diganti. Misalnya beli satu paket, ingin diganti silindernya yang begini, ingin rumah kunci tidak bisa. Jadi harus memang belinya satuan kalau ingin custom. Misalnya handle-nya model yang lain, rumah kuncinya model yang lain, dan silindernya model yang lain. Artinya tiga benda yang harus di custom seperti itu. Ya, tapi tidak jadi masalah jika memang ingin rumahnya berbeda dari yang produk yang kita sediakan. Memang kita juga menyediakan rumah kunci yang terpisah, silinder yang terpisah seperti ini, dan juga handle yang terpisah. Karena kebutuhan customer itu berbeda-beda. Ada yang ingin suka satu paket sekaligus sudah komplit, ada yang silindernya sudah dapat, rumah kuncinya sudah dapat, handle sudah dapat. Tetapi ada juga yang customer yang menyukai custom. Intinya itu kembali lagi ke selera customer. Ada yang menyukai ininya terpisah, handle-nya terpisah, dan rumah kuncinya terpisah. Cuman jauh memang sedikit lebih mahal ketimbang yang paket. Karena custom jauh lebih kembali lagi ke kepuasan diri Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini saya ingin menambahkan informasi saja, sebenarnya silinder kunci ini itu tidak perlu product knowledge yang terlalu banyak. Yang penting Bapak Ibu sekalian mengetahui ya, karena banyak customer kita yang datang berbelanja di Mitra 10 ini itu
mengandalkan produk knowledge dari tukang. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu bisa mendapatkan produk knowledge yang lebih daripada tukang Bapak Ibu sekalian. Nah, di channel YouTube ini, khususnya di Mitra 10 Pasar Baru, saya akan mengangkat tema-tema aksesoris bangunan, sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian terbantukan ketika berbelanja di Mitra 10 sudah memiliki referensi tersendiri. Jadi tidak memiliki referensi dari tukang. Ya, karena selama ini yang datang berbelanja itu memang mendapatkan referensi dari tukang. Mungkin sebenarnya karena Bapak Ibu sekalian kurang informasi atau kurangnya ilmu pengetahuan tentang produk-produk, sehingga mengandalkan informasi dari tukang. Memang banyak manfaat yang nantinya akan saya berikan di channel ini, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa lebih pede untuk berbelanja tanpa harus mendengarkan rekomendasi dari tukang. Tapi bukan tidak mungkin rekomendasi dari tukang juga salah, tidak. Dari segi tukang mungkin sudah bagus juga, cuman mungkin ada hal-hal yang masih kurang secara produk knowledge karena mungkin jarang berbelanja juga di Mitra 10. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian bisa juga datang ke toko Mitra 10 untuk membawa tukangnya, sehingga nanti tukangnya bisa mendapatkan edukasi-edukasi yang lebih tentang produk-produk yang ada di Mitra 10 ya. Karena ini mungkin salah satu produk-produk yang Paloma yang mungkin masih sangat awam ya, karena brand ini tidak sembarang bisa masuk ke toko-toko. Mungkin di toko tradisional brand ini tidak ada ya, karena dia adanya hanya di modern ya. Kalau untuk merek-merek kayak seperti Solid ya, mungkin sudah sangat banyak di pasaran ya, bahkan di toko-toko bangunan tradisional pun sudah banyak masuk ya, sehingga brand-brand tersebut sangat umum ya, sangat umum terdengar oleh tukang ya. Sehingga ketika kita menawarkan sebuah produk merek Paloma, mungkin banyak yang tidak mengetahui apa itu brand Paloma ya. Maka dari itu nanti di channel ini saya akan mereview banyak produk tentang, tidak hanya tentang produk Paloma, juga saya akan mengangkat produk tentang Solid, juga tentang Dexon, tentang Beleza. Intinya semua produk-produk yang ada di Mitra 10 khususnya Pasar Baru. Jadi oke, mungkin segini dulu informasi yang dapat saya berikan dalam video kali ini. Jika videonya dirasa bermanfaat, silakan subscribe channel YouTube Mitra 10 Pasar Baru dan nyalakan loncengnya biar Anda selalu mendapatkan informasi tentang aksesoris bahan bangunan melalui channel ini. Saya Abdu dari Mitra 10 Pasar Baru mohon pamit dan tunggu video ulasan selanjutnya. Sampai jumpa.